إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا متقبلا يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Kang Hasan serta segenap sahabat-sahabat inspirasi Mahabbatur Rasul yang insya Allah senantiasa dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Semoga semua yang hadir Allah kasih kesehatan ya. Allah Amin. curah limpahkan nikmat dan karunia sehingga insya Allah kita semua dipantaskan menjadi hamba-hamba yang mendapatkan ridhonya di dalam kehidupan dunia hingga kelak di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta dengan segenap para sahabat, keluarga, dan mudah-mudahan sampai kepada kita umatnya yang istiqamah di dalam mengamalkan sunnah beliau hingga akhir hayat kita nanti. Wa ba'd, nah, kita ngerasakan ya, getaran doa Kang Hasan ini Masya Allah. Ya, mudah-mudahan kita semua jadi orang-orang yang dilembutkan hatinya, dimudahkan, tersentuh hatinya, dan menjadi orang-orang yang terus berupaya mendekat kepada sang pemilik hati. Karena tidak ada konsumsi yang paling baik untuk hati kita melebihi daripada zikrullah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah sesungguhnya dengan mengingat Allah maka hati kita akan jadi tenang. Orang yang hidupnya tenang maka insya Allah dia menjalani segala sesuatunya itu akan senang. Dan ketika seseorang senang di dalam menjalankan apa yang menjadi kewajiban-kewajibannya, maka peluang ia mendapatkan kemenangan itu di depan mata. Maka begitu pun juga hari Jumat ini kita mudah-mudahan Allah berikan ketenangan ya, dan ya kita senang untuk bisa ketemu lagi setelah beberapa purnama, kayaknya kelamaan beberapa purnama. Beberapa Jumat kita skip terus nih Jumanjinya. Ya, jadi karena ada program mentorship lapang dada itu Selasa, Rabu, dan Jumat. Maka sebagian keluarga Mahabbatur Rasul juga ada yang mengikuti program itu, termasuk Al-Fakir juga dapat kesempatan untuk menemani guru kita Ustadz Soni dan Ustadz Muslim. Maka Jumat pagi itu kita otomatis mengikuti program itu. Qadarullah pekan ini Ustadz Muslim berhalangan hingga kemudian di switch ke besok pagi begitu ya. Dan bismillah kemarin Mbak Admin juga udah bilang, Ustadz gimana kalau malam aja? Nah tadi malam juga ada pertemuan dengan para ketua EOA Center dan ini juga dadakan. Kita sudah sebelumnya sudah oke malam ya. Namun qadarullah ma syafa'al, akhirnya kita geser ke pagi ini. Dan bismillah sekarang sudah hadir 43 ya dari 700-an sahabat kita yang ada di Mahabbatur Rasul. Yuk sebelum kita nanti insya Allah akan bahas kajian dari surat Al-Kahfi-nya, maka nanti kita akan membaca surat Al-Kahfi-nya terlebih dahulu. Dan insya Allah mudah-mudahan yang Bapak Ibu, Ayah Bunda Abang Kakak batal wudhunya, boleh diperbaiki wudhunya kembali, dan bagi yang sudah baca Al-Kahfi tadi malam nggak apa-apa, di-repeat sekali lagi. Dan bagi yang belum, insya Allah ini bisa menjadi penguatan, walaupun ya mungkin setelah baca Qur'annya nggak minum dulu ya, karena nanti minumnya pas maghrib insya Allah. Jadi ala kulli hal, Bapak Ibu, Ayah Bunda Abang Kakak semua, kita ingin Jumanji ini betul-betul bisa jadi program yang terus bergulir, baik ada event ataupun tidak di luaran sana, maksudnya di dalam keluarga kita, di peradaban ataupun di PPA Institute. Namun jika memang tidak Jumat pagi, maka insya Allah kita akan berencana untuk di malam Jumat atau di Kamis malam. Sehingga insya Allah program Jumanji ini bisa menjadi program untuk ta'liful qulub, menguatkan ikatan hati kita, sehingga jamaah keluarga besar Majelis Mahabbatur Rasul enggak hanya nunggu pada saat ketika kita diizinkan oleh Allah
untuk berangkat ke tanah suci gitu ya. Tapi juga selama di tanah air, insya Allah kita bisa optimalkan waktu dan kesempatan yang ada. Maka oleh karenanya di pagi hari ini sudah siap semua nih untuk kita baca surat Al-Kahfi, dan boleh kita ajak teman-teman kita, keluarga kita, ataupun orang yang kita kenal untuk sama-sama. Mungkin yang sambil dalam perjalanan juga nggak apa-apa, bisa mendengarkan, karena wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan jikalau kalian mendengarkan daripada bacaan Quran, ketika dibacakan Quran, maka dengarkanlah, simaklah dengan baik dan diamlah, maka kalian akan menjadi orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah. Nah, tapi bagi yang kemudian kita tidak dalam perjalanan, tidak ada udzur, boleh menyiapkan mushaf Qur'annya bagi yang insya Allah dalam proses menghafal, atau yang menyiapkan hatinya yang sudah hafal dengan surat Al-Kahfi. Sehingga insya Allah nanti setelah itu kita akan bahas dari apa yang kita baca dan rujukan yang kita pakai selain daripada tafsir Al-Munir. Kemarin kami juga menemukan satu referensi lagi yang juga tidak kalah menarik. Insya Allah nanti kita akan sampaikan setelah bacaan dari surat Al-Kahfi yang kita baca sama-sama. Siap Bapak Ibu semua? Ya, kalau sudah siap, boleh tulis di kolom chat, siap ya. Karena sudah naik nih dari 30-an, sekarang sudah 40-an, sebentar lagi 100 insya Allah ya. Baik, kalau sudah, kita Alhamdulillah, Bunda Yeti, Bunda Devi, sudah siap, Bunda Eki juga sudah siap, Bunda Sofi, dan juga banyakannya para bunda ya. Ayahnya mudah-mudahan insya Allah segera menyusul. Baik, Bapak Ibu, ayah bunda abang kakak semua, izin share screen. Jadi insya Allah kita akan baca daripada surat Al-Kahfi, dan sebelumnya marilah kita awali dengan membaca Ummul Quran. Astaghfirullahaladzim, 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 wa natubu ilaihi min jamil ma'asi wa dhunub, wa tub alayya ya rabbal alamin, ala hadhihi niyah wa ala kanti salihah syaidil lahum al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Sebelumnya saya lupa menanyakan, terdengar suaranya dengan cukup baik kah Kang Hasan dan teman-teman? Aman Ustadz, Aman jelas. ya? Aman. Baik. Mari kita awali daripada bacaan kita di surat Al-Kahfi ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذا والفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا
آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نباهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حقا وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض
أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض
فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عددا. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحدوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره
واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة فكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغا مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا
قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تسلو على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعدهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Bapak Ibu jamaah Muhabbat Rasul yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita selesai
membacakan daripada suratul Kahfi. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini benar-benar bisa menjadi kebaikan yang Allah ridhoi, yang Allah rahmati, dan Allah berikan perlindungan kepada kita, wabil khusus daripada fitnatil dajjal, fitnatil masihid dajjal, fitnah al-masihid dajjal. Ya, karena insya Allah ini menarik sekali surat Al-Kahfi ini untuk kita bahas, ya, dan mudah-mudahan para sahabat-sahabat semua insya Allah bisa mengambil dan menggali daripada apa yang hadir di dalam surah Al-Kahfi ini. Ya, jadi insya Allah ini nanti kita akan lihat ya dari sudut pandang bagaimana sih hikmah yang ada di dalam surat Al-Kahfi ini. Ya. Jadi kemarin kita sudah mencoba untuk menggunakan rujukan, di antaranya adalah tafsir Al-Munir ya. Tafsir Al-Munir, insya Allah ini juga tetap kita masih pakai. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang nanti ya ini bisa. Tafsir Al-Munir ini, nah ini ada berapa jilid ya, kita ambil yang surah Al-Isra sampai dengan surah Toha, juz 15 dan 16, yang disusun oleh Syekh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Makanya di dalamnya ini bahasanya bukan hanya saja terkait dengan apa yang dimaknai di dalam tafsir Al-Quranul Karim, tapi juga dibawa kepada wilayah fikih ya. Makanya di sini ada akidah, syariah, dan manhaj. Nah, satu lagi ya buku yang insya Allah mudah-mudahan nanti kalau Bapak Ibu Ayah Bunda jalan ke toko buku, ini ada buku tipisnya. Ya, judulnya adalah Rahasia dan Hikmah Surat Al-Kahfi. Ini ditulis oleh Syekh Yasir Qadi, ya, PhD. Beliau seorang ulama yang alhamdulillah dakwah di Amerika Serikat, lulusan Universitas Islam Madinah, dan alhamdulillah beliau menyampaikan banyak materi-materi yang itu kemudian menyentuh banyak orang, apalagi dakwahnya di negeri yang minoritas umat Islam. Maka ini adalah merupakan di antara kebaikan yang harapannya kita bisa menggali sama-sama. Tapi sebelumnya, izin Al-Fakir ingin nanya nih sama Bapak Ibu semua. Sampai dengan sejauh ini kita baca surat Al-Kahfi, hal apa yang Bapak Ibu ketahui, sahabat-sahabat ketahui dengan apa yang ada di dalam surat Al-Kahfi itu? Silakan, mungkin ada di antara. Perlindungan. Ya, terima kasih Bunda Yeti Muslihat. Perlindungan, oke. Selain perlindungan, apa lagi kah? Atau kita selama ini, oke. Terima kasih Pak Freddy. Perlindungan Allah kepada orang beriman. Masya Allah. Barakallah. Baik. Ini setidaknya sudah ada yang mewakili lah ya. Kalau yang lain ini kelihatannya insya Allah sudah paham lebih banyak. Hanya memberikan banyak kesempatan kepada teman-teman untuk nulis gitu ya. Jadi Bapak Ibu Ayah Bunda, kalau kita bicara tentang rahasia dan hikmah surat Al-Kahfi, maka kita bisa melihat bahwa surat Al-Kahfi ini adalah di antara surah yang istilahnya itu termasuk di antara wahyu yang pertama diterima oleh Nabi SAW. Jadi dalam hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda yang artinya surah Al-Isra, Al-Kahfi, Maryam, Toha, dan Al-Anbiya termasuk surah-surah terdahulu dan hartaku yang terdahulu. Nah, jadi ini kenapa? Karena di dalamnya banyak memaparkan tentang intisari,
di dalam keyakinan kita sebagai seorang muslim. Dan benar bahwa kandungan utamanya bahwa Allah akan melindungi kita dari semua ujian. Karena orang yang hidup itu nggak mungkin dia nggak dapat ujian. Dia mau naik kelas kalau nggak diuji, jangan-jangan nggak pernah naik kelas. Dan ini menariknya, di dalam surat Al-Kahfi ini Allah memberikan pembelajaran kepada kita sebagai hambanya itu melalui serangkaian kisah. Jadi di antaranya yang mencolok dari surat Al-Kahfi itu adalah pembelajaran melalui kisah-kisah terkait dengan episode ujian tertentu. Dan pada intinya Allah akan melindungi siapapun orang-orang yang beriman ketika dia berada di dalam kesulitan. Nah, jadi kalau bicara kisah di dalam surat Al-Kahfi itu adalah kisah tentang Ashabul Kahfi, kisah laki-laki pemilik 2 kebun, kemudian kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir, kemudian adalah kisah Nabi Dzulkarnain. Dan insya Allah kita akan banyak belajar mengambil hikmah daripada 4 kisah tersebut, yang ini tidak lepas dari fitnah. Dan kita kemudian akan menarik keadaan itu di dalam kondisi yang kita jalani di dalam hidup. Dan banyak sekali hadis yang menjelaskan hikmah daripada surat Al-Kahfi ini. Ya. Di antaranya adalah hadis dari sahabat Bara bin Azib radhiyallahu anhu yang mengatakan seorang laki-laki yang sedang baca surat Al-Kahfi, sedangkan kudanya terikat dengan 2 tali di sebelahnya. Kemudian awan datang dan memayungi laki-laki itu. Awan itu pun terus-menerus mendekat hingga kudanya melonjak, seakan-akan ketakutan karena sesuatu. Ketika pagi tiba, laki-laki itu mendatangi Rasulullah dan menceritakan pengalamannya. Rasulullah SAW pun bersabda, itulah sakinah atau ketenangan yang turun karena bacaan Al-Quran. Jadi di dalam hadis ini, Syekh Nur Hajar Al-Asqalani menjelaskan bahwa sakinah dalam hal ini ditujukan kepada para malaikat. Karena kemanapun malaikat pergi, kedamaian akan turun, begitupun juga ketenangan. Nah, begitupun sedemikian indah surat Al-Kahfi, sampai-sampai kedamaian dan ketenangan pun akan turun apabila surah ini kita baca. Jadi, ya sebagai tadi ungkapannya bahwa kenapa Al-Kahfi ini termasuk wahyu yang paling awal, yaitu turun pada tahun kedua dakwah Nabi SAW. Karena adalah surat ini membentengi orang-orang yang beriman. Hikmahnya, apapun yang terjadi, bukan apapun makanannya ya. Kalau apapun makanannya, minumannya adalah air mineral ya. Kalau Kang Hasan, apapun nasi mandinya, minumannya mesti 7 Up. Jadi sebut merek. Kang Hasan kalau udah makan nasi mandi sama kambing itu Masya Allah. Luar biasa. Kalau nggak diberhentiin susah. Nah, jadi bahasanya, apapun yang terjadi, Allah akan menjaga kita. Apapun yang terjadi, Allah akan menjaga kita. Nah, apalagi kita hari ini berada di tanggal 10 Muharram ya, Bapak Ibu Ayah Bunda. 10 Muharram ini peristiwanya banyak ya. Nabi Musa diselamatkan oleh Allah. Nabi Nuh didaratkan di Bukit Zuhdi. Taubatnya Nabi Adam diterima. Kemudian Nabi Yunus keluar dari perut ikan. Nabi Ibrahim diselamatkan dari apinya Namrud. Nah, ini kisah-kisah yang ada di 10 Muharram. Makanya bersyukur sekali kita pada pagi hari ini berada di lapis-lapis keberkahan. Lapis keberkahan ba'da subuh. Lapis keberkahan Yaumul Jumu'ah. Yaumil Jumu'ah. Dan lapis keberkahan 10 Muharram. Dan insya Allah mudah-mudahan yang hari ini hadir, Allah mudahkan puasa Asyura-nya, karena Nabi menyebutkan tidak ada sholat yang lebih utama setelah sholat yang 5 waktu adalah sholat malam. Dan puasa yang utama setelah puasa Ramadan adalah puasa di hari 10 bulan Muharram. Ya, jadi setelah puasa Ramadan, yaitu puasa Asyura.
Jadi Bapak Ibu, abang kakak, ayah bunda yang disayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi hikmah surat Al-Kahfi ini adalah tadi sebagian yang ditulis oleh teman-teman ini sudah sesuai. Perlindungan, diantaranya melindungi kita dari fitnah Dajjal. Dari hadis Abu Darda, barang siapa yang menghafal 10 ayat pertama surat Al-Kahfi, maka dia akan terlindungi dari fitnah Dajjal. Dalam riwayat yang lain juga ada yang menyebutkan ayat itu adalah 10 ayat terakhir surat Al-Kahfi. Nah, jadi ini apalagi dalam kondisi seperti sekarang ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita hari ini ingin dapat penjagaan, bukan hanya sekedar dibaca. Insya Allah riyadhah kita, nanti kita pelan-pelan ya, berupaya jamaah yang rutin Jumanji ini, outputnya selain faham, dia mampu menghafal. Pengennya sih menghafal satu Quran ya. Tapi kalau satu Quran mungkin terlalu berat, minimal surat Al-Kahfi. Kalau surat Al-Kahfi 110 ayat terasanya berat, ya 10 ayat di awal dan 10 ayat di akhir. Nah, jadi insya Allah mudah-mudahan ini nanti kita ke depan akan review bareng-bareng ya. Jadi ya mudah-mudahan ada upaya kita ketika sholat malam itu pun jadi salah satunya kita ulang-ulang terus gitu ya. Ya kan kalau lihat wajah-wajah ini kan kebanyakan wajah-wajah para penghafal Quran. Karena salah satunya orang para penghafal Quran itu ya punya karakter menjaga pandangan. Maka buktinya kameranya off cam. Ya. Nah ini karena saking menjaganya gitu. Ya kalau khawatir kalau melihat Ustazul khawatir hilang hafalan katanya. Kok ngelihat Anda jadi hilang hafalan ya kan? Lihat Kang Hasan tuh hilang hafalan. Nah jadi Bapak Ibu ayah bunda yang dirahmati Allah SWT. Dalam hadis lain bahkan disebutkan bahwa Rasulullah SAW menyebutkan tentang fitnah Dajjal dan bersabda, jika Dajjal muncul ketika aku berada di antara kalian, akulah yang akan menghadapinya. Tapi jika dia datang ketika aku tidak lagi berada di antara kalian, setiap muslim harus melindungi dirinya sendiri. Allah pun akan menjaga setiap muslim. Barang siapa diberikan hidup, maka hendaknya membaca ayat-ayat pembuka surat Al-Kahfi. Karena ayat-ayat itu akan melindungi mereka dari fitnah Dajjal. Ini urgent nih, ya teman-teman. Urgent, kita perlu hafal. Yang sudah hafal 10 ayat awal surat Al-Kahfi boleh angkat tangan, katakan, tuliskan saya. Oh, ini Masya Allah. Bukan tawadu, ya kan? Diajakin bahkan enggak. Oh, Alhamdulillah. Skies Indonesia. Ini siapa nih? Ayah Muzani. Saya, Alhamdulillah. Pak Khairul Aini. Khairul Aini. Ya. Saya Ustadz. Alhamdulillah. Ini kalau bapak-bapaknya nih insya Allah sudah banyak yang hafal nih Bun. Oh ibu Aini. Afwan. Ya. Alhamdulillah Kak Feti juga sudah hafal. Ya, Kak Fajriansah insya Allah dalam proses Ustadz. Ya. Insya Allah, makanya sering kita ulang-ulang ya teman-teman. Kalau sudah sering ulang-ulang itu, bahkan katanya kiat untuk menghafal itu minimal 20 kali baca, gitu kan. Minimal 20 kali baca. Terus dengarnya juga lumayan sering, maka insya Allah pelan-pelan itu bisa hafal. Ya. Alhamdulillah Bunda Rahma. Wah, Alhamdulillah senang bahagia nih. Karena kalau kita sudah hafal, minimal kita punya istilahnya apa ya? Punya password ataupun wasilah mengundang penjagaannya Allah. Kita bukan gara-gara surah ini kemudian kita dijagain, bukan. Tapi karena dengan wasilah surah ini, kita mendapatkan penjagaannya Allah. Nah, sahih. Benteng. Ada benteng yang Allah berikan kepada kita. Kemudian sahabat bertanya, kami pun bertanya berapa lama dia akan berada di bumi ya Rasulullah. Siapa dia itu? Al-Masihud Dajjal. Rasulullah menjawab 40 hari. Hanya saja satu hari seperti setahun. Satu hari seperti sebulan, satu hari seperti seminggu, dan sisa hari-harinya sama seperti hari-harinya. Kemudian sekali lagi para sahabat bertanya, Rasulullah, cukupkah sholat kami selama sehari ketika satu hari itu seakan-akan setahun? Beliau SAW menjawab, tidak, sesuaikanlah waktu sholat kalian. Kemudian Isa putra Maryam akan turun di Menara Putih sebelah timur Damaskus. Dia akan menangkap Dajjal di gerbang Lut dan membunuhnya. Nah ini hadis yang menjelaskan tentang episode akhir zaman.
Jadi Nabi sudah memberikan, ya kalau bahasa kita, pesan dan wasiat. Kita itu nggak bisa menghadapi Dajjal sendirian. Yang nanti Allah pilihkan untuk menghadapi Dajjal itu siapa? Nabiullah Isa alaihissalam. Nah, jadi oleh karenanya teman-teman semua, bahwa ini adalah 10 ayat pertama surah Al-Kahfi adalah di antara pelindung dari fitnah Dajjal. Hikmah lainnya, barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka cahaya akan memancar dari dirinya mulai dari hari Jumat ini hingga Jumat berikutnya. Dan ini hadis serupa dengan apa yang disampaikan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Siapa yang membaca surat Al-Kahfi sebagaimana ketika diturunkan dengan tilawah, pelafalan yang benar, tajwid, cara membaca Al-Quran dan khusyuk, kerendahan hati, maka mereka akan terlindung dari pengaruh Dajjal. Inilah hikmah pertama yang dijelaskan dalam hadis ini tentang surat Al-Kahfi. Nah, jadi hikmah berikutnya, orang yang baca surat Al-Kahfi pada hari Jumat akan memancarkan cahaya sampai kota Mekah. Masya Allah. Bahwa cahaya memancarkan membaca surat ini sangat kuat, bahkan hingga mencapai kota Mekah. Walaupun ada juga yang hadis dhaif gitu ya. Siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat akan mendapatkan ampunan atas dosa-dosa kecil mereka hingga hari Jumat berikutnya. Namun ini bukan berarti kalau hadis dhaif itu kita tinggalkan sepenuhnya ya. Kalau untuk semangat itu sebagian ulama membolehkan. Jadi kalau untuk semangat itu dipersilakan. Tapi tidak bisa dijadikan sebagai sandaran. Dan dilindungi dari Dajjal ini adalah hikmah utama daripada surat Al-Kahfi. Karena fitnah Dajjal ini adalah fitnah terburuk yang pernah disaksikan umat manusia. Sebagaimana hadis Nabi dari Jabir, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada fitnah hingga hari akhir yang lebih besar daripada fitnah Dajjal. Para nabi tidak diutus kecuali untuk mengingatkan umat mereka, dan aku akan menyampaikan sesuatu yang belum pernah dikatakan nabi terdahulu. Kemudian Nabi SAW menutup salah satu matanya dengan tangan dan berkata, aku bersaksi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bermata satu. Maksudnya apa? Ini menandakan bahwa ya Dajjal itu bermata satu. Ya bahkan ada simbol mata satu itu. Ya sebagai pemahaman simbol Dajjal. Tidak ada fitnah yang menyebabkan kehancuran lebih besar, menghadirkan malapetaka, membunuh lebih banyak manusia, menumpahkan lebih banyak darah daripada fitnah Dajjal. Nah, jadi Dajjal ini akan menunjukkan diantaranya apa? Ya, jadi walaupun di dalam hadis ini jelas bahwa Rasulullah menjelaskan Dajjal ini nggak sempurna karena salah satu matanya cacat. Sedangkan Allah adalah Rabb yang maha sempurna. Di mana nanti Dajjal akan menunjukkan keajaiban-keajaiban yang menipu umat manusia sehingga menganggapnya sebagai Tuhan. Di antaranya Pak, menghentikan dan menurunkan hujan. Walaupun ketika membaca ini ya, mengkaji daripada bahasan ini, bukan nggak mungkin. Ya pemahaman Dajjal ini secara fisikalinya memang ada. Dan secara perwujudannya. Ya sekarang kan ada itu istilahnya alat pengatur cuaca ya. Yang dia bisa menghadirkan badai, kemudian ya dan seterusnya gitu ya. Nah ini bukan nggak mungkin. Secara kasat mata Dajjal itu sudah ada dari dulu gitu ya. Dari semenjak bagaimana kemudian ya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ini sebagai fitnah akhir zaman. Menghentikan menurunkan hujan. Bahkan pada saat musim kemarau dan kelaparan, Dajjal itu bisa menurunkan hujan yang membuat tanaman tumbuh subur. Sampai manusia bisa makan daripada keadaan itu, lalu pengikutnya pun akan bertambah. Tapi ada manusia yang menolaknya, itu akan dibunuh. Nah ini bagi umat Islam ujian dari fitnah Dajjal ini jauh lebih berat daripada yang lain. Apa kaitan surah Al-Kahfi dalam hal menghadapi semua ujian itu? Nah nanti kalau kita mengkaji awal surah, 10 ayat pertama itu berhubungan dengan kisah Ashabul Kahfi yang pergi menyelamatkan diri dari kejaran Raja Zalim karena mempertahankan keyakinan mereka. Dan para Ashabul Kahfi ini melarikan diri untuk mencari perlindungan Allah. Dan Allah kasih. Dan bisa saja wujud Dajjal itu adalah Raja Haus Darah itu. Sedangkan orang-orang yang lari menyelamatkan diri adalah kaum yang beriman. Maka Rasulullah bersabda akan datang
Satu waktu ketika kepemilikan paling berharga seorang muslim itu adalah domba yang akan dibawanya ke puncak gunung dan tempat turunnya hujan karena lari menyelamatkan diri dengan agamanya dari kesulitan-kesulitan itu. Nah, ini seperti pemuda-pemuda Ashabul Kahfi itu. Dan tidak hanya itu, bahwa tipu daya Dajjal lainnya adalah kemampuan mengendalikan makanan dan minuman. Siapa yang percaya sama Dajjal akan dikasih makan. Tapi Dajjal akan menghentikan sumber makanan bagi yang nggak percaya. Bahkan Dajjal bisa menimbulkan kekeringan di bumi. Dan itu nanti kita dapati di ayat ke-8 ya. Wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Kamu benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya sebagai tanah yang tandus dan kering. Allah menyampaikan bahwa Allah yang mengendalikan bumi dan hanya kepadanya kita mohon makanan, bukan kepada Dajjal. Dan surat Al-Kahfi mengajarkan kita bahwa para ashabul kahfi ketika meminta pertolongan kepada Allah, maka Allah berikan jalan keluar kepada mereka. Walaupun disuguhkan juga bahwa orang-orang itu akan berada di dalam gua-gua pegunungan untuk menghindari Dajjal. Dan ayat ke-10 daripada surah Al-Kahfi ini ditutup dengan sempurna dengan harapan dan doa. Ya, doanya insya Allah sudah kita hafal semua ya. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami rahmat dari sisimu dan mudahkanlah kami petunjuk untuk segala urusan kami. Dan ini adalah ayat terakhir yang membahas tentang perlindungan atau benteng. Karena lanjutannya ayat 11 itu adalah tentang tidur panjang yang Allah anugerahkan kepada Ashabul Kahfi. Namun bukan dengan cara ini orang-orang yang menghindari Dajjal akan diselamatkan, melainkan yang diajarkan Rasulullah, yaitu melalui kedatangan Nabi Isa, ini akan menandai keselamatan umat Islam. Jadi bisa disimpulkan bahwa ayat ke-10 ini adalah ayat tentang doa atau permohonan yang mengajarkan kisah Ashabul Kahfi ketika berdoa memohon pertolongan kepada Allah, lalu Allah mengabulkan doa mereka. Wallahu a'lam bishawab. Ini adalah bab pertama ya dari rahasia dan hikmah surah Al-Kahfi. Dan nanti kita akan kombinasikan, kita akan optimalkan juga dengan pembahasan dari tafsir Al-Munir ya. Namun sebagai tambahan dari semua itu, Bapak Ibu, bagaimana kemudian kita mengundang pertolongan Allah? Apalagi ketika kita dengan izin Allah hari ini diizinkan berada di hari Asyura. Ya, pernah kami sampaikan di sebuah kesempatan di jamaah perjalanan umroh ya. Waktu itu kami mendapatkan sebuah ketidaknyamanan atau bisa kita sebut masalah. Jadi ketika kita berangkat dari Madinah, itu posisi hotel sudah termention, tapi begitu kita akan naik bus, dikabarkan bahwa ya hotelnya itu berganti tempat. Akhirnya kita bismillahirrahmanirrahim berangkat, sampailah di Mekah sekitar ba'da Isya. Qadarullah masyafa'al. Hotel yang dimaksud berubah lagi. Kemudian berubah, kita masuk ke hotel yang kedua perubahan itu. Perubahan yang kedua, nunggu di dalam, ternyata nama kita tidak ada di situ. Dan itu baru besok siang kita akan ke sana. Akan ada satu hotel lainnya yang tidak jauh dari situ, tapi ya beda bintang lah, katakan demikian. Akhirnya kemudian kita umrohan sekitar pada tengah malam sampai menjelang subuhan, kemudian dikabarkan wah nanti akan ada bahasanya makan pagi. Tapi kita kebetulan itu lagi berangkat bareng sama anak ya. Nah, kita bilang sama anak-anak kita sarapan di sini aja, nggak apa-apa. Biar nanti lebih didahulukan kepada jamaah. Nah, biiznillah akhirnya selesailah, kemudian kita akan balik ba'da duha. Tapi kemudian diinformasikan Ustadz, nanti baru ba'da zuhur itu kita bisa dapat kamar hotel. Sementara kalau mau istirahat ada losmen. Ada kalau bahasa kita itu dar. Ya kayak semacam ya losmen gitu ya. Ya kalau sekedar mau istirahat dan lain sebagainya. Alhamdulillah nenteng-nenteng koper lah gitu kan. Ya naik, selesai, kemudian ya sempat istirahat, tapi mungkin karena satu dan lain hal bahasanya nanti ya mandinya kalau sudah ketemu hotel lah gitu. Ya kan kita sebelum berangkat umrohan kan sudah mandi sunnah ihram kan.
Nah, bismillah begitu kemudian ya sampai ba'da zuhur, akhirnya ditanya, Ustaz ini silakan ke hotel. Itu ada jaraknya kurang lebih 50-75 meter. Dan begitu sampai di hotel itu disampaikan dari teman-teman. Alhamdulillah jamaah itu aman Ustaz. Terus cuma buat Ustadz sama Putra dan juga pimpinan travel itu baru bisa besok sehari lagi, baru bisa masuk kamar. Nah, dalam posisi kayak begini ini, Masya Allah. Padahal kita ya bismillah baru balik dari US itu eh, H+2 atau H+3 Lebaran, H+4 di rumah, H+5 berangkat ke Tanah Suci. Gitu ya. Nah, jadi sometimes kita itu dihadirkan sama Allah itu nggak selalu dalam kondisi yang nyaman. Tapi ketika respon kita tadi ya, dengan respon babnya keimanan, bukan nggak mungkin Allah hadirkan banyak pertolongan. Nah, akhirnya kemudian kita bilang ya sudah kalau gitu kita carilah apa namanya itu hotel dengan menggunakan aplikasi. Singkatnya ada yang dekat situ namanya Le Méridien kalau nggak salah. Ya. Maka kemudian ketika kita baru akan book hotel itu, tiba-tiba ada perwakilan muasasa bilang, Ustadz daripada di situ yang harganya lumayan ya, hampir berapa ribu real begitu ya untuk beberapa hari. Di sini ada namanya Aska Al-Maqam. Nah itu Masya Allah. Akhirnya kita geser ke sana, bedanya ya lumayan lah. Tapi dia masih hotel bintang 4. Akhirnya kita masuk, terus ya dibilang Ustadz silakan. Nanti kalau misalkan ada kemudian kami akan ganti. Ya sudah, akhirnya kita ada sedikit sangu lah pulang dari US itu, ada beberapa lembar dolar. Ya alhamdulillah selesai semua di situ. Nah begitu baru masuk, tiba-tiba ya kita info juga kebetulan ada rombongannya Ustadz Sony itu, atau Ustadz Sony masuk di apa namanya Royal Darul Aiman itu jadi sofa tower. Bismillah geser, ya gesernya kemana? Darul Gufron. Jadi gesernya lebih enak. Dia bilang Ustadz, udah antum pindah aja ke sini, pindah aja ke sini untuk apa? Untuk di sini ada satu tempat tidur kosong gitu kan. Saya bilang, aduh nanti dulu deh Ustaz, barakallah, jazakallah khair. Ini anak sudah, ya bahasa kasarnya sudah bayar, dan itu dapat satu kamar dengan 3 tempat tidur, jadi anak dan Putra. Cuma karena pimpinan travelnya pengen bareng sama jamaah, ya akhirnya anak hanya berdua gitu ya. Nah jadi Bapak Ibu, dari situlah kemudian tuh episode coklatnya setelah bungkusnya Allah kasih ya, itu mulai tuh didatangkan. Ya mulai dapat di situ, dikasih banyak kemudahan sama Allah. Begitu selesai kita lagi nunggu rombongan satu lagi, rombongan pejabat dari Indonesia. Akhirnya bareng sama Ustaz Sony dan beberapa rombongan di sana ya, termasuk beberapa sahabat Mahabbatur Rasul. Sehari atau 2 hari, ya akhirnya alhamdulillah kita nginepnya di Darul Gufron. Nah, biiznillah begitu kemudian masuk ke apa namanya itu ya. Oh, enggak, ya masuk ke rombongan yang berikutnya karena rombongan berikutnya itu di Raffles ya. Beliau nginepnya di Raffles, maka kita ngawalnya nggak jauh-jauh. Di mana? Ya itu di Gufron itu. Nah, jadi kalau sebelumnya bareng Ustadz Sony di Royal Daraiman, nah kita akhirnya masuk di Gufron dan kita nyambung lagi di Gufron gitu ya. Dan ada min fadli Robbi itu kemudahan yang Allah kasih. Dan akhirnya kita nyari apa sih pesan cinta yang Allah kasih gitu ya. Nah ternyata ada 3T ya, 3T yang mudah-mudahan insya Allah ini bisa kita praktekin ya. Apa 3T itu? Saya sudah pernah sampaikan di beberapa kesempatan sebelumnya. Ya ini Mbak Feti ya, cerita ini saya jarang cerita ya, cuman kok hari ini lagi pengen sharing-sharing aja, bukan ngeluh ya, bukan ngeluh, wallahi. Karena Kang Hasan pasti punya cerita yang jauh uh, lebih mendrakor daripada Al-Fakir ya. Ya, tapi intinya apa ya? Alhamdulillah semua selamat, jamaah semua selamat.
pulang juga lancar, nggak kekurangan suatu apa gitu. Dan anak ya menyambung lagi tuh satu rombongan lagi, dan ya pelipur laranya apa? Ya kan udah nggak ada barengannya lagi kan? Ya itulah jamaah Mahabbatur Rasul. Makanya kalau udah nyampe di sana itu, kalau udah ngelihat wajah teman-teman gitu ya, ngelihat wajah sahabat, pokoknya pengennya doain aja, pengennya bahasanya buatin sibuk saya dong gitu. Kasih aja amanahnya apa kek, suruh GJB kek, ya suruh naruh Quran di Masjidil Haram, di Masjidil Nabawi kek, mau ngebadalin umroh kek. Itu yang kita tawarin, kenapa? Ya itu bagian daripada meluaskan niat kan. Supaya apa? Wallahu fi aunil abdi maka al abdi fi aunil akhi. Dan Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong hamba Allah yang lain. Itu aja yang kami pegang. Dan itu ya prinsipnya, kalau kita mau cium hajar aswad, tolong orang aja dulu, jangan sibuk mau, wah saya mau cium hajar aswad, enggak gitu. Nah jadi teman-teman semua, ya insya Allah ini cerita ini bagian tahadus bin ni'mah. Kadang Allah menghadirkan kita ketidaknyamanan, karena Allah lagi siapin hadiah yang indah di balik itu. Dan iya, kalau bukan karena pertolongan Allah, nggak mungkin lah. Nggak mungkin kita bisa nyelesain amanah itu. Kalau hitung-hitungan akal, ya hitung-hitungan logika, masa baru selesai 20 hari di Amerika, nyambung lagi, ya program 9 tambah 9, hampir 20 hari lagi di Tanah Suci. Allah kasih sehat kok. Allah kasih sehat. Maka betul kata Kang Hasan tadi itu. Kalau di sana makan itu, mohon maaf, nggak ngegemukin ya. Mau makan banyak itu nggak ngegemukin. Tapi kalau di Indonesia ini, baru makan nasi Padang, agak repot untuk berhenti gitu kan. Jadi intinya, ya rindu lah. Kalau ke Tanah Suci itu udah rindu banget ya, rindu pokoknya. Hadza min fadli Rabbi. Nah, jadi apa yang ingin saya sampaikan teman-teman? Itu tadi. Kemudian kita sampaikan ke jamaah yang rombongan kita ini, pelajarannya 3T. Ya, 3T. 3T dalam mengundang pertolongan Allah. Yang pertama apa? Terima. Apapun yang Allah kasih, terima aja dulu. Walaupun kita mungkin belum tahu hikmah kebaikannya apa. Maka begitu kami pas masih di bus itu, terus dibilang, Ustadz, ini kita nggak ada namanya di hotel ini. Sudah, kita bilang, la haula wala quwata illa billah. Qadarullah ma syafa'al. Terus kita baca. Yuk Bapak Ibu, kita zikir. Istighfar. Ya, kita bentuk terimanya kan gitu. Kita baca surah Yasin. Ya, berwasilah dengan surah Al-Quran. Karena kalau kita nggak terima, pasti marah-marah. Ya, pasti teriak-teriak. Ini gimana sih? Dan yang perlu saya garis bawahi teman-teman, tanda kutip ya, seenggak nyaman apapun kita di Tanah Suci, perhatikan bahwa kita itu lagi namu ke rumahnya Allah. Jaga adab. Jangan bahasanya ngerasa, weh, saya ini sudah bayar puluhan juta Ustadz, masa pelayanan kayak begini. Walaupun itu ada teguran buat penyelenggara, tapi jangan kita pertajam. Jangan kita perbesar. Jangan buat seakan-akan kasih sayang Allah itu nggak hadir dalam keadaan itu. Ya. Jadi kuncinya terima, ridho aja. Ya Allah, hamba ridho, hamba pasrah. Jika memang ini yang terbaik, selama engkau ridho, maka nggak apa-apa ya Allah. Karena nggak penting mau di hotel bintang berapa, selama engkau ridho ya Allah. Walaupun tetap bahasanya kita apa? Ikhtiar iman maksimal. Ya kita, oh ya sudah, kalau ini ternyata kita nggak dapat hotel, dan bahasanya kita tidak recommended. Waktu itu ditawarkan memang hotelnya hotel transit. Jadi dia bilang, Ustadz ini nggak nyaman hotelnya. Ya, jadi sudah, kalau gitu kita cari. Walaupun kita harus berkorban ya, harus mengeluarkan biaya. Tapi ya kita lagi, bahasa gini, kalau kita sering ngomongin di kelas tentang pertolongan Allah, tapi kita nggak yakin sama pertolongan Allah itu ya gimana? Nah, terima apapun yang Allah kasih. Accepted. Ya bagi Bapak Ibu yang hari ini sedang diuji, mungkin dengan pasangannya, dengan anaknya,
dengan orang tuanya, dengan saudaranya. Makin nggak terima tuh, wah ganjelan tisunya bisa jadi ganjelan pintu ya kan. Bahkan bukan hanya ganjelan pintu, ganjelan batu. Ngelihat aja langsung mual-mual. Itu kenapa? Karena nggak terima. Ya dengan apa kondisi keuangan finansial yang sedang nggak baik-baik saja. Ya makanya terima aja. Ya makanya kita bahasanya bersyukur sama Allah gitu kan. Allah titipin amanah. Ada anak 9 itu ya. Kalau bercandaannya para guru itu, Ustaz Zul itu tauhidnya kuat ya. Maksudnya gimana nih? Ya anak yang punya anak 3, 4 aja mau masuk sekolah, daftar ulang itu, wah mikirnya Masya Allah gitu. Antum ini 9 gimana? Ya namanya dikasih. Kalau udah dikasih masa ya nggak dijamin paketnya. Udah. Ya kalau kurang-kurang dikit, nunggak-nunggak sebulan 2 bulan. Ya selama kita yakin Allahnya nggak meninggalkan kita, ada aja jalannya. Ada aja jalannya gitu ya. Makanya Bapak Ibu, itu sih kita terima aja deh. Karena Nabi bilang, ya man radiya falahu ridho. Siapa yang ridho dengan apa yang Allah kasih, maka Allah akan ridho kepada hambanya itu. Sebagaimana Ashabul Kahfi ya ridho. Bahasanya harus keluar dari negerinya dikejar-kejar. Karena untuk menjaga keimanannya itu bukan ridho itu pasrah, siap dibantai, enggak. Jadi ridho itu melakukan yang terbaik, setelah itu berserah sepenuhnya kepada Allah. Ya, menerima ketetapan apapun, nyaman atau tidak nyaman, karena kita yakin Allah pasti memberikan yang terbaik dari setiap keadaan yang hari ini kita dapatkan. Singkat ya, yang kedua, jadi yang pertama tadi terima, yang kedua adalah taubati. Taubat. Bahasanya taubat ini apa? Boleh jadi, kan gini, apapun kebaikan itu datangnya dari Allah. Tapi kalau ada musibah, ujian, bukan nggak mungkin itu diantaranya karena dosa-dosa kita, Bapak Ibu. Dosa-dosa kita. Jadi kebaikan yang sebetulnya tinggal sejengkal lagi kita pegang, kok nggak kepegang? Nah, itu bukan nggak mungkin karena dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita. Maka kita bilang, yuk taubat semuanya. Sudah jangan sibuk menyalahkan. Oh, ini gara-gara si fulanah ini gini. Oh, ini gara-gara si fulan gini. Enggak. Semakin kita sibuk nyalahin orang, sebetulnya kita lagi nggak nerima dan kita nggak sadar. Tapi kalau kita bertobat kepada Allah kan belajarnya dari Nabi Adam, belajarnya dari Nabi Yunus gitu kan. Nabi Adam walaupun bahasanya diberikan sanksi sama Allah begitu makan buah dari pohon yang dilarang sama Allah. Ternyata apa? Ya Nabi Adam nggak sibuk nyalahin istrinya. Nabi Adam nggak sibuk bahkan menyalahkan iblis karena sudah menggoda istrinya enggak. Tapi Nabi Adam bahasanya apa? Minta sama Allah, taubat sama Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka begitu taubatnya diterima, Allah membukakan semuanya. Dipertemukan kembali dengan Bunda Hawa gitu ya. Maka jadi Bapak Ibu jamaah yang disayang Allah, sahabat-sahabat mahabbatur Rasul yang dicintai Allah, taubati wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kalian kepada Allah semuanya, wahai orang-orang beriman, agar kalian beruntung. Kalau kita hari ini bahasanya, ya pengen tahu Allah datangkan kemudahan dari permasalahan yang kita hadapi, keinginan yang kita capai. Salah satu jalan yang perlu kita coba adalah taubat. Karena kalau Rasulullah saja yang maksum, itu bahasanya. Kenapa Rasulullah yang maksum? Karena yang lain, semua Nabi dan Rasul dari Nabi Adam sampai Nabi Isa bukan nggak mungkin mesti melakukan kesalahan. Bedanya kalau mereka melakukan kesalahan, ya kan Nabi Yunus melakukan kesalahan. Ya. Maka kalau kita lihat, ketika mereka melakukan kesalahan, ya mereka langsung
Bahasa kita di treatment sama Allah gitu. Tapi Rasulullah SAW dijaga oleh Allah. Makanya disebut maksum, terpelihara. Tapi yang maksum saja, itu minta ampun sama Allah 70 hingga 100 kali. Nah kita yang nggak maksum, bukan Nabi, bukan Rasul. Jangan-jangan kita jarang minta ampun ke Allah. Kan gitu. Saya kemarin itu baca sebuah referensi itu, Masya Allah. Indah sekali ya. Jadi Nabi itu dalam satu majelis, itu baca, ada bilang Allah maghfirli, ada bilang Rabbi gfirli. Rabbi gfirli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Itu 100 kali. Dan ini indah banget. Dan semenjak Al-Fakir dapat hal ini didawamin ya. Itu banyak ketenangan-ketenangan, bahkan keajaiban-keajaiban dari Allah ya. Ini sekali lagi bukan hebatnya ya apa ya PPA ataupun diri ini, enggak ada. Yang hebat bukan PPA-nya, yang hebat bukan Zulfikarnya. Yang hebat Allahnya itu. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Akan tahu kita baca yang versi singkat Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Itu boleh. Itu ternyata kalau kita baca 100 kali di pagi hari insya Allah. Ya, selain dari wirid yang Bapak Ibu baca itu. Masya Allah indah sekali. Kebaikan-kebaikan pertolongan Allah itu Allah hadirkan. Setidaknya minimal kita tuh misalkan gini, wah ini udah saatnya harus bayar daftar ulang anak dan seterusnya. Ya, tapi kok ya tenang aja ya. Kita yakin kalau Allah memang menjaminnya, maka nggak akan ada yang bisa menghalanginya. Kalau permasalahan waktu, ya lewat-lewat sedikit, mudah-mudahan bukan itu jadi kebiasaan, tapi memang bagian dari perjuangan kan. Tapi ya tadi kita jalanannya jauh lebih tenang karena apa ya? Kita minta ampun ke Allah. Iya, bertobatlah kepada Allah agar kita beruntung. Jadi termasuk hari ini teman-teman semua, banyakin di waktu duha ini, ya mohon ampun ke Allah. Apa aja boleh. Ustadz mau baca Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illallahul qayyum wa atubu ilaik, boleh. Ya. Kalau cuma yang pendeknya Astaghfirullahaladzim, ya boleh juga. Tapi tadi di antara yang dicintai dan disukai oleh para orang-orang sebelum kita, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Sempurnanya ditambahkan innaka antat tawwabur rahim. Taubat. Tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Diampuni dosa, masukin surga. Yang terakhir, teman-teman semua, T yang berikutnya adalah tebarkan kebermanfaatan, kemaslahatan, kebaikan kepada sebanyak mungkin orang dan seluas mungkin. Sudah, jadi bahasanya terima, taubat sama Allah. Sekarang kebaikan apa nih yang bisa kita hadirkan? Maka waktu di Tanah Suci kan tadi kita bilang, ya kita langsung hubungi Mbak Admin dan teman-teman yang standby di tanah air. Nih kita ada waktu luang gini mau nggak gitu kan. Nah sambil jalan nih kita mau nitipin mushaf Quran mau nggak gitu kan. Oh ini sambil kita bahasanya pengen GJB, walaupun sekarang ini mulai agak sedikit diketatkan ya di Madinah maupun di Mekah gitu ya. Nah, tapi insya Allah kalau kayak bareng teman-teman ya, Kang Hasan, kemudian juga teman-teman dari keluarga PPA itu insya Allah sudah paham. Makanya kita ya alhamdulillah, biiznillah. Hadza min fadli Rabbi. Sekali lagi banyak titipan teman-teman itu ya bagi Al-Fakir cuma bisa bantuin doa, bantuin capek cuma sekedar mesenin, beliin, kemudian kita taruh, kita share gitu ya. Dan itu semua ya tadi bagian sa'i kita aja. Tugas kita kan sa'i aja. Ya masalah zam-zamnya terserah Allah mau kasih dari mana. Ada orang bertahun-tahun mau ngumpulin bisa mau berangkat umroh. Tapi nggak berangkat-berangkat. Kenapa? Karena dia nggak mau sa'i. Tapi begitu sa'i, wah ini kelihatannya apa namanya pantas untuk berangkat. Sudah pernah berangkat belum Pak? Bu?
Belum. Ya kalau diajak berangkat mau nggak? Wah, alhamdulillah mau. Bagi Allah itu mudah kok yang kayak gitu. Ya, jadi insya Allah nih Bapak Ibu, kita rencananya tanggal 30 Agustus belum ada keberangkatan, namun sepertinya eh, belum bagian dari jodoh gitu ya. Namun insya Allah 14 September ini ada keberangkatan juga. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang mudah-mudahan mau berangkat, niatin aja dulu. Bahasa niatin itu ya niatin DP, ya kan. Bahkan kalau DP kan orang lain yang menurut kita itu kelihatannya lagi pengen banget gitu. Karena kita mungkin alhamdulillah sekali dua kali udah pernah ke sana misalkan gitu ya. Karena itu kalau dilakukan, ya tadi, kita kalau berbuat baik itu sebetulnya bukan buat orang lain kok Bapak Ibu. Semata-mata bukan. Karena janji Allahnya in ahsantum li anfusikum. Jika kalian berbuat kebaikan, kebaikan itu akan kembali lagi kepada kalian. Begitu sebaliknya. Sebaliknya, kalau berbuat keburukan, keburukan itu akan kembali lagi kepada kalian. Makanya kayak Kang Hasan nih jadwalnya padat nih, tapi beliau masih mau nemenin, ini kan kebaikan beliau. Ya kadang-kadang Al-Fakir itu malu sendiri gitu. Tapi ya kadang kebaikan ini perlu didawamkan, diistiqomahkan. Dan ternyata istiqomah itu berat. Karena yang ringan itu namanya istirahat. Nah jadi ala kulli hal, mudah-mudahan 3T ini bisa kita praktekin ya. Ini hadiah Asyura ya. Jadi yang lagi puasa biar happy, kita undang pertolongan Allah. Misalkan nanti ada sedikit rezeki, belilah nasi bungkus atau nasi Padang yang 10.000 atau 12.000, barang 20 bungkus, 30 bungkus atau lebih, titipin ke masjid. Ya mungkin ada yang nggak puasa kan gitu ya. Tapi kalau kita pengen lebih cerdas lagi, misalkan gini, beli nasi bungkus atau nasi kotak, kirim ke anak-anak yatim, kirim ke rumah-rumah Quran yang lagi pada puasa. Untuk apa? Pas saat nanti buka puasa. Biar apa? Dapat kecipratan pahalanya kan gitu. Ya bahkan ya 10 Muharram ini dimaknai juga diantaranya momentum banyak berbagi kebaikan kepada para yatim. Di lingkungan kita, sekitaran rumah, ya kemudian di masjid lingkungan, di peradaban kita, di PPLC terdekat, YAI terdekat, yuk kita bantu. Tapi kalau misalkan ada yang, Ustadz saya lagi masih mencari, nah insya Allah kami hari Sabtu besok ini di daerah Sawangan ya, juga kita akan berbagi ke beberapa anak-anak yatim. Ya tafadhol, bagi yang belum punya destinasi mau dititipkan ya boleh. Tapi kalau yang sudah punya destinasi lanjutkan. Intinya apa? Fastabiqul khairat. Kalau untuk berbuat kebaikan jangan pernah kendor, jangan kasih kendor. Karena sekali kendor ditiupin setan, malas kita. Nah, mudah-mudahan Allah jaga istiqomah kita semata-mata hanya karena ingin menggapai cintanya, ridhonya, sayangnya, sehingga kita jadi di antara hamba yang disayangi Allah. Rasanya cukup ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan ya ini bisa menjadi sharing-sharing Jumanji ya. Jumanji Jumat mengaji ya. Jadi insya Allah untuk saat ini kita kurikulumnya adalah surat Al-Kahfi. Namun tidak tertutup kemungkinan ke depan jika nanti ada usulan Ustaz pengen bahas materi ini dong, feel free aja ya. Jadi nanti bisa share ke Kang Hasan atau ke Mbak Feti untuk sama-sama kemudian kita dawamkan. Bahkan misalkan Ustaz saya pengen share mimpin baca surat Al-Kahfi, monggo, nggak apa-apa, Bismillah. Nah, jadi insya Allah intinya apa? Jadikan wasilah dari WhatsApp grup kita itu menjadi wasilah kebaikan yang Allahnya semakin ridho. Walau muwafiqil aqwamit thoriq, walafu minkum. Mohon maaf lahir batin Bapak Ibu. Titip doa dan saling mendoakan di hari yang mulia ini. Semoga siapapun ahli keluarga kita dan keluarga Mahabbatur Rasul yang hadir hari ini, Allah lapangkan segala urusannya, Allah mudahkan segala kesulitannya, Allah sehatkan dan pulihkan dari kondisi sakitnya, dan Allah kabulkan segala hajat-hajat kebaikannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz, Masya Allah. Waalaikumsalam. Singkat, padat, tapi memang daging semua ini, Masya Allah. Kalau Ustadz Jul yang sudah membawakannya, Masya Allah. Ada beberapa catatan yang saya catat Ustadz, Alhamdulillah ini semoga jadi bekal untuk
insya Allah mohon doanya juga berkah dari wasilah Ustadz tentang saya ngasih waktu itu Ustadz ngasih DP 500 ya Ustadz. Masya Allah masih teringat Ya. Ustadz. Bismillah tanggal 12 Agustus saya ditelepon salah satu travel dan saya harus menemani sahabat-sahabat 45 pack. Lalu di tanggal 22 Desembernya juga Ustadz. Pulang tanggal 20, 22 Agustusnya juga saya sudah ada agenda disuruh berangkat lagi. Tapi itu baru sinyal Allah. Allah yang maha tahu mana yang terbaik saya nggak tahu ya. Hanya Allah yang maha tahu. Semoga Allah berikan kekuatan, kesehatan untuk tubuh ini yang berharap dapat ladang pahala dari siapapun. Semoga Allah ridho. Ya, catatannya ada yang pertama kita dapat 3T ya. Terima apapun yang Allah hadirkan itu pasti yang terbaik. Cuman kita kan nggak paham ya. Ketika dihadirkannya yang tidak sesuai kita rata-rata menolak. Yang kedua taubati, yang ketiga tebar kebaikan. Lalu ada satu doa yang insya Allah semenjak hari ini kita dawamkan terus. Semoga ini jadi jalan kemudahan juga. Karena dari setiap pertemuan itu selalu dapat titik yang benar-benar Allah ajarkan kita untuk mudahkan urusan itu kuncinya gitu. Nah ini doanya Robik Birli warhamni watub alayya innaka antat tawwabur rahim. Semoga sahabat juga bisa menghafalnya dan mendawamkannya setiap saat. Amin. Jazakallahu khair Ustaz. Mungkin Ustaz boleh ada 1-2 penanya ya? Atau gimana Ustaz? Silakan. Boleh satu aja kali ya. Boleh silakan. Ada yang mau bertanya sahabat? Boleh acungkan tangan. Atau berbagi juga boleh Kang. Atau mau berbagi? Boleh silakan ya. Mau share-share apa yang dirasa pagi ini misalkan silahkan. 1 orang kesempatan ya. Boleh Mbak Admin nanti dilihat ada, saya mungkin di handphone nggak terlalu terlihat ya. Barangkali ada yang mengacungkan tangannya. Kesempatan loh, kalau dikasih kesempatan itu biasanya dapat berkah. Saya paling rutin sama Mbak Peti itu ketika dikasih kesempatan untuk bertanya ataupun ada kesempatan untuk ngacungkan tangan biasanya paling cepat. Kenapa? Karena selalu dapat berkah kalau setiap majelis kita responnya terbaik. Boleh siapa? Ada Mbak Peti? Boleh dilihat? Aneh nggak kelihatan. Kira-kira Pak Skis. Oh boleh yang sudah mengacungkan tangannya dibuka mic-nya ya silakan. Monggo silakan yang sudah raise hand. Karena kesempatannya terbatas, mungkin Ustazul juga banyak agenda dan biiznillah Kang Hasan juga dipimpin berkah juga sama beliau, jadi kecipratan banyak agenda ya, Masya Allah, luar biasa. Sabtu saya ke Depok, insya Allah Ustaz, minggunya saya ke Sentul. Masya Allah, barakallah. Masih banyak sahabat-sahabat yang ngasih ladang pahala buat saya Ustaz, Masya Allah bahagia. Kata Ustaz bergerak aja, jangan pusing dengan apapun, bergerak aja. Walaupun ya tahu sendirilah Ustaz seperti apa kondisi, tapi ya Allah selalu siapkan yang terbaik. Kemarin diizinkan di Yayasan Al-Fajr Ustaz. Oh belum ada, baik ya. Alhamdulillah kalau belum ada, insya Allah semoga apapun yang disampaikan tadi sama Ustaz, jadi Allah titipkan pemahaman untuk kita semakin terus bertambah dan bertumbuh ya. Kang Hasan, kenapa mau rela-rela jadi IO PPA? Ya ini buktinya. Allah hadirkan. Saya mau bertanya langsung dengan Ustaz Jul. Boleh, Bunda Rina, silakan mau open mic. Silakan Bunda Rina. Silakan, langsung. Silakan ditanyakan langsung. Mumpung ada kesempatan. Ada tadi Bunda Rina di chat, ya boleh ya. Langsung Bunda, langsung disampaikan, silakan. Oh, privacy katanya Ustadz. Boleh Ustadz, izin nanti mungkin beliau japri atau gimana? Boleh insya Allah.
Ya, boleh. Afwan, Ibu silakan nanti bisa hubungi, dan kalau belum ada kontaknya mungkin minta di grup, ada ya, di grup IMR, atau enggak Ibu minta ke admin Mbak Peti ya. Insya Allah Mbak Peti itu baik banget. Dan saya juga sangat nemenin beliau Ustadz dulu seperti apa, dan sekarang beliau sudah banyak dihadirkan coklat sama Allah. Luar Allah, biasa. Saya Allah. saya ngerasa saya pengen bareng Ustadz Jul. Nah, lihat Mbak Peti itu September insya Allah beliau akan berangkat sama Ustadz Jul. Keren Amin. kan? Allah itu luar biasa. Maka tempel terus orang-orang yang energinya baik. Jangan sampai dilepas. Karena kenapa? Karena nggak tahu dari mana kesempatan Allah berikan. Ketika kita sedang nempel sama beliau, tiba-tiba beliau butuh teman, pasti narik yang deket. Nggak akan narik yang jauh. Saya nempel di Ustadz Udin, Ustadz Jul datang, masih teringat tuh Ustadz Jul. Antum berangkat terus, aneh kapan? Beneran Ustadz mau? Di saungnya Ustadz tuh, akadnya di situ. Biiznillah, beliau berangkat di Desember, sekarang beliau berangkat terus. Masya Allah. Luar biasa. Keren. Masya Allah. Boleh tanggal 12 Agustus kalau ada yang mau nitip-nitip, boleh ya insya Allah. Atau mau September, boleh. Banyak peluang, jangan sampai disia-siakan. Mungkin tadi sudah ada 3T dan doa itu jangan sampai dilewatkan, didawamkan. Baik, untuk menambah keberkahan, izin Ustadz ditutup dengan doa ya Ustadz. Dari Ustadz biar tambah berkah. Monggo silakan Ustadz. Baik, ala hadhihi niyah wa ala kulli salihah. Sayyidulahum al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. 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 Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqim wa antal musta'an wa la haula wa la quwata illa billah. Ya Rabbi, terima kasih atas segala limpahan dan nikmat yang telah Engkau hadirkan di dalam kehidupan kami. Hanya kepadamu lah kami mengadukan segala kesusahan dan kesempitan hidup yang sedang kami alami. Karena Engkaulah sebaik-baik Rabb yang memberikan pertolongan. Maka tolonglah kami ya Allah. Jangan jadikan kami orang-orang yang Kau palingkan wajah-Mu di dalam kehidupan kami di dunia, apalagi di akhirat nanti. Tidak ada daya dan kekuatan kami kecuali semata itu datangnya dari-Mu ya Allah. Maka begitu pun hari ini kami bisa kumpul, bukan semata karena semata-mata kami sehat, punya waktu, akan tetapi Engkau izinin ya Allah, Engkau mudahkan. Maka izinkan dan mudahkan pula saudara kami lainnya ya Rabb, untuk bisa bergabung di kesempatan-kesempatan lain. Dengan izin dan kemudahan dari-Mu ya Rabb. Maka mudahkan pula perjalanan kami ke tanah suci. Karena tidak ada tempat yang paling ingin kami kunjungi di atas muka bumi ini melebihi daripada rumah-Mu ya, dan rumah Nabi-Mu yang mulia di tanah Madinah ya. Allahumma ya Rabbana, izinkan siapapun yang ada di dalam ruangan ini ya Allah, Engkau mudahkan keberangkatannya memenuhi panggilan-Mu ya Allah, baik dalam ibadah haji ataupun umrahnya ya Rabbana. Ya Rabbana, inilah hari di mana Kau memberikan banyak pertolongan kepada hamba-hamba-Mu yang terpilih ya Allah. Maka walaupun kami bukan Nabi dan bukan Rasul, dan tidak mungkin dosa yang kami lakukan masih terlalulah banyak, tapi kami nggak pernah putus asa dari kasih sayang dan kebaikan-Mu ya Allah. Kami ridha ya Allah dengan keadaan apapun yang Kau hadirkan di dalam kehidupan kami selama Engkau-nya tetap mencintai kami ya Allah. Maafin kami ya Allah, terima taubat kami kalau kami terlalu sering nakal,
masih sering melakukan dosa dan maksiat. Maka kami bermohon jangan sampai Kau keraskan hati-hati kami, sehingga sensor dosa itu tidak terasa lagi ya Rob. Berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk bisa terus meluaskan kebermanfaatan kepada sebanyak mungkin orang selama kami hidup di atas muka bumi ini. Ya Rabbana, kuatkanlah tali ikatan hati kami di dalam kebaikan, di majelis yang kami hadir di dalamnya ini ya Rabbi. Jadikan majelis mahabbatul Rasul menjadi pembuktian dari mahabbatullah yang kami miliki dan kami upayakan terus-menerus di dalam hidup kami ya Allah. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin, waftah lana fa innaka khairul fatihin, warzuqna fa innaka khairul razikin, wahdina wa najina minal qaumiz zalimin. Rabbana ya Allah, jika Engkau tidak mengabulkan doa dan harapan kami, maka kepada siapa lagi kami akan berharap dan bermunajat. Penuhi ya Rabb doa-doa kami, kabulkan hajat-hajat kami, karena hanya kepada-Mu kami berharap dan hanya kepada-Mu kami bergantung dan berserah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz. Jazakallahu khairan katsiran. Semoga Allah senantiasa berikan kesehatan buat Ustadz dan keluarga, diberkahkan, segala urusannya dimudahkan, keturunannya disoleh-solehkan, dan kita semua juga dapat keberkahan dari apapun yang Ustadz berikan kepada kami. Terima kasih Ayah Bunda atas pengorbanan waktu dan kesempatan yang diberikan. Semoga antusiasnya Ayah Bunda, Abang Kakak, Allah balas dengan keberlimpahan dan keberkahan. Baik, kita tutup sama-sama membaca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sampai ketemu di Baitullah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di Waalaikumsalam warahmatullahi sampai wabarakatuh. ketemu di Baitullah. Masya Allah. Barakallah, barakallah. Semuanya ya. Udah, mau dipoto dulu nggak Mbak Peti? Foto boleh. Sampai ketemu di Depok ya Bu Ye, Bu Dep, Beningsih. Masya Allah. Terima kasih semuanya, Kak Freddy, Bang Freddy, Masya Allah. Boleh gaya Mahabbatur Rasul teh gini ya, ntar. Gimana? Apa ya? Masya Allah. Ini aja tauhid. Oh, tauhid. Lain satu tauhid. Senyum dong. Alhamdulillah. Masya Allah. Sudah Mbak Admin? Udah kering nih, giginya udah kering. Oh, selai dua. Cheese, kacang buncis. Masya Allah. Bang Aan, Masya Allah. Sehat-sehat semuanya ya. Masya Allah. Ya, jazakallah khair. Terima kasih Abang Kakak ya Bunda. Sehat-sehat semuanya ya. Mbak Peti, makasih. Ustaz Jul, jazakallah khair. Semoga kita bertemu lagi di dalam setiap doa-doa kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita hitung dari 5 ya. 5, 4, 3, 2, 1. Barakallahu fikum. Masyaallah, berkah-berkah.